Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke, gimana kabarnya pagi ini? Semoga kalian semua sehat selalu, dan semoga pandemi ini cepat selesai jadi kita bisa bertemu secara langsung ya, tidak hanya secara virtual. Dan semoga hari ini kita dapat banyak materi, dan semoga kalian memahami materinya. Oh ya, Ibu juga mau mengingatkan, jangan lupa untuk presensi ya, yang ada di grup WhatsApp. Linknya sudah dibagikan dan jangan lupa presensi. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas terkait perilaku konsumen dan produsen serta perannya dalam kegiatan ekonomi. Jadi nanti inti yang akan dibahas yang pertama yaitu nilai pakai dan nilai guna barang. Yang kedua itu pola perilaku konsumen dan juga produsen. Terus yang ketiga yaitu peran pelaku ekonomi dan circular flow. Jadi nanti kayak ada bagannya gitu, bagan alurnya, bagaimana sih para pelaku ekonomi ini berperan kayak gitu. Oke, yang pertama yaitu nilai pakai dan nilai tukar. Nilai pakai itu nilai kegunaan dari suatu barang apabila dipakai untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya. Jadi misalnya kalian di sini nilai pakai itu ada dua ya. Yang pertama nilai pakai objektif, jadi nilai pakai atau nilai kegunaan suatu barang untuk secara umum untuk semua orang. Dan yang kedua yaitu nilai pakai subjektif, yaitu beda-beda tergantung orangnya. Jadi contohnya nih, kalau rumah itu rata-rata untuk hampir semua orang itu fungsinya sama, yaitu sebagai tempat tinggal, tempat bernaung, berlindung dari hujan dan panas. Nah, kalau nilai pakai ini untuk yang subjektif, itu beda-beda tiap orang, itu contohnya gini, obat untuk orang sakit itu adalah suatu kebutuhan yang penting, tapi mungkin untuk orang sehat dia tidak terlalu penting gitu, jadi bisa kapan-kapan disiapkan. Terus untuk pelajar, buku itu paling penting, tapi misalnya untuk buku paket nih, misal penting untuk pelajar, tapi kalau untuk pengusaha, buku paket itu mungkin tidak perlu ya, karena kan yang diperlukan ya yang lainnya untuk usaha kayak gitu. Terus yang kedua yaitu nilai tukar, yaitu kemampuan suatu barang bagaimana sih jika ditukarkan dengan barang yang lainnya. Nah, nilai tukar ini juga ada dua. Yang pertama nilai tukar objektif, yang kedua subjektif. Sama kayak nilai pakai tadi. Kalau objektif itu semua orang itu sama menganggapnya. Nah, kalau yang subjektif itu nilai tukar itu bakal beda-beda tergantung orangnya. Contohnya nih, kalau kalian mau beli mie goreng, di warung A, warung B, warung C mungkin akan beda-beda ya. Tapi secara umum, kisaran harganya itu 2.500 sampai 3.000 misalnya dalam suatu daerah. Nah, itu contoh dari nilai tukar objektif. Jadi hampir sama semua gitu. Jadi barangnya itu bukan barang spesial. Nah, beda kalau misalnya di sini ada barang antik atau barang kuno, misalnya Gucci kayak gitu. Nah, Gucci-nya ini untuk kolektor barang antik, harganya itu sangat mahal. Dan mungkin kalau orang yang tidak suka barang antik itu tidak ada harganya gitu. Nah, itu contoh dari nilai tukar subjektif. Oke, yang selanjutnya yaitu nilai guna. Nah, nilai guna ini juga sama, ada objektif dan juga subjektif. Nah, kalau objektif ini dasarnya dari Adam Smith, di mana nilai suatu barang itu besarnya sama dengan
biaya untuk memproduksi barang itu. Misalnya memproduksi meja, habisnya 500.000, maka nilai barangnya itu dianggap 500.000. Kayak gitu. Kalau yang subjektif, ini ada 2 hukum yang terkenal. Yang pertama hukum Goosen 1, yang kedua hukum Goosen 2. Jadi intinya ya, kalau hukum Goosen 1 itu di mana kalau kalian mengkonsumsi suatu barang, itu misal mengkonsumsi 1, 2, 3, itu kepuasannya naik. Tapi kalau sudah mengkonsumsi 4, itu sudah mulai turun. Contohnya, gampangnya ya, kalau kalian makan dikasih roti, 50 roti misalnya. Kalian makan roti pertama, enak, soalnya aku lapar. Roti kedua masih bisa makan, roti ketiga masih bisa makan. Roti keempat mungkin masih kuat, ada yang kuat makan. Nah, coba bayangin kalau udah roti ke-30, kalian dalam sekali makan 30 roti. Pasti udah mulai enak, terus mual, terus rotinya udah nggak enak. Nah, disitulah, jadi barang itu dikonsumsi saat awal gitu, mulai dari bawah puas, naik lagi, kepuasannya naik, enak, naik lagi. Nah, sampai di titik puncak, udah nggak kuat lagi, maksudnya udah nggak enak buat dimakan, misalnya nih kalau makanan, dia kepuasannya turun. Udah nggak enak lagi dimakan. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum Goosen. Jadi, sampai ke titik tertentu, maka kepuasan mengkonsumsi barang itu akan turun. Dan tingkat titiknya di mana, itu masing-masing individu beda-beda ya. Misalnya, untuk si A yang dia kurus, dia biasanya makan roti 2 aja udah kenyang. Maka roti ketiga dia udah nggak puas. Nah, beda sama orang yang mungkin porsi makannya besar. Dia bisa habis 10 roti dan dia belum merasa kenyang, baru roti ke-15 dia udah mulai enak. Nah, itu baru dia tingkat puncaknya berarti di 15. Kalau yang kurus tadi, maka di 2 roti misalnya. Nah, itu kan beda-beda, tergantung subjeknya. Terus hukum Goosen 2, nah kalau hukum Goosen 2 ini, di mana setiap orang itu punya kebutuhan banyak. Ada A, B, C, D, E, ada banyak ya. Nah, gimana semua kebutuhan itu bisa terpenuhi dan intensitasnya sama, semua bisa puas. Nah, itu gimana caranya sih supaya membagi-bagi pendapatannya. Misalnya kamu punya pendapatan 10 juta, nah, 10 juta itu nanti dialokasikan ke misalnya bayar cicilan rumah, bayar mobil, buat makan, buat jalan-jalan, buat nabung. Nah, itu dibagi-bagi. Nah, itu gimana caranya supaya semua terpenuhi. Dan tiap orang dalam menyusun mana yang didahulukan dulu kebutuhannya atau apa saja sih kebutuhannya, itu beda-beda ya. Itu yang disebut kenapa teori ini adalah teori subjektif. Jadi individual, tiap orang beda-beda. Oke, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu pola perilaku. Nah, nanti yang akan dibahas adalah pola perilaku konsumen dan produsen. Pola perilaku konsumen. Nah, ini intinya kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan sampai tercapai kepuasan. Jadi misalnya kalian pakai odolnya nih masih segini nih, masih banyak ya. Nah, kalian habiskan tuh. Dipakai tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhannya adalah sikat gigi. Nah, dipenuhi terus sampai akhirnya terpenuhi, gigimu bisa bersih. Dan itu adalah disebut kemakmuran. Jadi, sudah tercapailah kebutuhanmu. Nah, itu adalah kegiatan konsumsi. Nah, pola perilaku konsumsi sendiri itu dilihat dari fungsi konsumsi ya, yang ada di layar, yaitu Y sama dengan C plus S. Jangan pusing dulu, jadi Y itu adalah pendapatan. Jadi pendapatan itu biasanya akan dialokasikan ke dalam 2. Yang pertama yaitu konsumsi, yang kedua yaitu tabungan. Biasanya nih orang yang pendapatannya naik, dia cenderung akan meningkatkan konsumsi dan juga tabungannya. Misalnya saat kalian
kerja nih masih awal-awal, gajinya masih kecil, misalnya 2 juta. Nah, 2 juta itu kalian alokasikan untuk konsumsi 1.500.000. Terus 500-nya buat simpanan, saving, tabungan. S itu saving, C itu consumption, konsumsi, terus Y-nya pendapatan. Nah, itu kayak gitu. Jadi dialokasikannya dari 1.500.000 konsumsi, 500-nya disimpan. Nah, kalau yang di bawahnya itu delta. Delta itu pertambahan. Nah, jadi kalau misalnya pendapatan kalian karena udah senior nih lama-lama naik gaji, jadi 4 juta dan naik dua kali lipat. Nah, biasanya otomatis tingkat konsumsi kalian naik. Biasanya tadinya makan harian cuma keprean, terus naik tuh. Kalian jadi pengennya McD. McD lah, terus atau KFC atau yang lainnya yang Hokben, dan lain-lain. Pokoknya naik kayak gitu. Terus tas juga udah nggak mau yang murah-murah, pengennya yang agak mahalan dikit. Nah, kayak gitu, itulah konsumsi kalian biasanya kalau orang pendapatannya naik, maka konsumsinya pun juga naik. Dan nanti kebutuhan tabungannya juga biasanya naik. Walaupun mungkin ada juga yang nggak naik sih. Ada juga yang habis dikonsumsi gitu. Itu juga ada. Tapi biasanya sih juga pasti alokasi untuk tabungannya juga naik. Oke, kita lanjut ya ke pola perilaku produsen. Nah, pola perilaku produksi itu apa sih? Sebenarnya produksi itu adalah bagaimana menciptakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau meningkatkan nilai guna suatu barang. Jadi kalau produksi itu ada dua. Ada yang produksi benar-benar dari bahan mentah sampai barang jadi yang bisa dikonsumsi, atau ada juga yang tadinya itu udah ada barangnya, tapi ditambahin sesuatu supaya dia lebih mudah dikonsumsi, lebih enak dikonsumsi ya. Kayak gitu. Jadi ada dua sih, menambahkan nilai guna suatu barang atau dia juga bisa memproduksi. Dan biasanya pola perilakunya itu dilihat dari fungsi produksinya. Jadi itu quantity, maaf ya itu salah, quantity atau jumlah barang yang dihasilkan, terus F-nya itu fungsinya. Jadi ini rumusnya kayak gitu. Itu ada R, L, C, T. Resources, labor, capital, dan teknologi. Nah, resources itu kekayaan alam. Jadi sebenarnya produksi itu adalah memanfaatkan faktor-faktor produksi. Ada banyak faktor produksi, ada yang kekayaan alam, ada yang tenaga, kerja, terus ada yang modal, dan teknologi. Biasanya semakin tinggi, misalnya jumlah tenaga kerja, maka kuantiti produk yang dihasilkan akan semakin banyak. Biasanya, apalagi yang padat karya ya, misalnya home industry kayak gitu, tenaga kerjanya semakin banyak, maka kerjanya akan semakin cepat. Terus misalnya teknologi, semakin cepat, semakin bagus teknologinya, maka akan semakin cepat produksinya. Jadi misalnya tadinya manual, misalnya bikin produk harus nuang-nuangin di botol, kayak gitu. Itu kan manual tuh, akan lebih lama. Beda kalau kita langsung pakai mesin, tek 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 tek, langsung cepat dalam hitungan menit udah jadi semua banyak produk. Modal juga sama, semakin tinggi modal, biasanya produksinya akan semakin banyak. Jadi seperti itu ya maksudnya. Nah, di pola perilaku produsen ini ada istilah law of diminishing return. Jadi ini mirip seperti Gosen tadi. Jadi kalau itu kan faktor produksi tuh, semakin tinggi semua faktor produksi, entah kekayaan alam, entah tenaga kerja, entah modal, entah teknologi, entah skill, itu semakin ditambah itu kan produksinya ya normalnya adalah semakin bertambah juga jumlahnya. Tapi kenyataannya sampai titik tertentu penambahan itu sampai titik puncak kayak gitu istilahnya, itu nanti setelah ditambah lagi dia justru turun. Contohnya, kalian punya usaha nih. Di situ awalnya tenaga kerjanya 1, hasilnya 10.
Tenaga kerja 2 hasilnya 20. Tenaga kerja 3 hasilnya 30. Tenaga kerja nambah keempat, tapi produksinya cuma 35. Tadinya nambahnya 10-10 tuh, nah yang terakhir nambahnya cuma 5. Berarti dia turun kan penambahannya. Nah, beda apa dengan jumlah penambahan tenaga kerja yang terus naiknya sama, tapi kok nambah barangnya nggak 10 lagi gitu, udah turun jadi 5. Nah, itu kenapa? Karena udah mulai tidak efektif produksinya. Jadi jumlah yang lain, misalnya bahan-bahannya kayak gitu, itu yang tersedia jumlahnya nggak nambah banyak, tapi tenaga kerjanya nambah banyak. Akhirnya apa? Ada tenaga kerja yang nganggur. Jadi dia digaji dan dibayar sama perusahaan, tapi nggak ada kerjaan, soalnya udah dikerjain sama yang lain. Nah, itu kan jadi nggak efektif. Akhirnya menimbulkan kerugian. Nah, disitulah yang harus dilihat dari pola perilakunya si produsen ini, sampai di mana sih titik puncaknya, supaya udah nggak perlu nambah lagi dari faktor produksinya, karena udah sampai puncak kayak gitu, daripada nanti nggak efektif, misalnya ada yang nganggur, atau ada mesin nih, misalnya mesin ada yang nggak kepake, kayak gitu. Karena nggak ada yang mau operasikan, dan lain-lain itu, dan contoh penambahan yang lainnya, itu udah sampai puncak pas kapan sih, itu harus tahu. Oke, kita masuk ke topik terakhir, yaitu circular flow. Di sini ada 3 jenis ya umumnya. Yang pertama yaitu yang paling sederhana, itu 2 sektor. Kalian bisa lihat di mana intinya yaitu ada rumah tangga konsumen atau konsumsi, biasanya disingkat RTK. Terus yang kedua ada rumah tangga produsen atau RTP. Intinya, rumah tangga produsen dan konsumen ini terjadi 2 perpindahan utama. Yang pertama yaitu faktor produksi, yang kedua barang dan jasa setelah produksi. Kita bacanya mulai dari rumah tangga konsumen dulu ya. Jadi rumah tangga konsumen ini perannya yaitu menyediakan faktor produksi. Mulai dari tenaga kerja, itu kan diambilnya dari warga sekitar tuh, itu rumah tangga konsumen. Itu misalnya tenaga kerja, terus modal itu juga dari masyarakat kan. Terus misalnya yang kayak perusahaan yang butuh modal lah dari luar. Ada modal, ada tenaga kerja, terus ada skill dari tenaga kerjanya, terus ada banyaklah faktor produksi yang disalurkan gitu. Nah, tapi faktor produksi ini kan nanti dipakai oleh produsen tuh untuk berproduksi, misal tenaga kerja, sumber daya alam, terus skill dari tenaga kerjanya, kayak gitu, itu kan semua dipakai ya. Nah, semua yang dipakai itu nanti harus ada balik jasanya. Kalau misalnya tenaga kerja nih tadi udah ngasih tenaga kerja udah kerja di pabrik misalnya, maka pabrik itu harus bayar gaji. Misalnya lagi investor investor dia ngasih pinjaman modal nih ke produsen buat usaha. Balik jasanya apa? Dibalikin uangnya dan nanti ada dapat bunga. Terus misalnya faktor produksi yang lainnya yang kalian bisa lihat di sini ya, itu nanti dia harus ada timbal balik jasanya. Misalnya kekayaan alam, nanti dia bakal dapat rent atau sewa. Nanti jangan lupa dibaca juga di modul ya. Nah, nanti jadi pokoknya kalau dari rumah tangga konsumen itu nanti ngasih faktor produksi yang tadi mulai dari tenaga kerja, terus ada tenaga kerja, ada modal, ada skill, dan lain-lain, itu nanti disalurkan ke produsen ini harus bayar berupa uang. Entah itu bentuknya nanti bunga, atau bentuknya nanti gaji, atau laba,
atau sewa, biaya sewa, itu nanti harus dibayar uang. Nah, terus yang selanjutnya, setelah diproduksi nih, biasanya produsen itu akan mengeluarkan barang atau jasa. Nah, barang atau jasanya ini dijualnya ke rumah tangga konsumen. Jadi misalnya pabrik apa sandal kayak gitu. Nah, nanti sandalnya itu dijual ke masyarakat lagi. Masyarakat beli. Nah, beli itu mengeluarkan uang, uangnya diterima oleh produsen. Jadi intinya kayak gitu. Yang selanjutnya itu 3 sektor. Kalau 3 sektor ini ada rumah tangga konsumsi, ada rumah tangga produksi, sama persis seperti tadi, tapi ditambah pemerintah. Alurnya sama, rumah tangga konsumsi, nanti perannya dia ngasih faktor produksi, terus membeli barang atau jasa. Nah, kalau rumah tangga produksi membayar balas jasa setelah dikasih faktor produksi, dan juga dia menerima uang barang dan jasa dari rumah tangga konsumsi. Nah, di sini tengah-tengah ada nih perubahan. Kalau 3 sektor ada pemerintah. Pemerintah ini perannya bisa jadi 2. Dia bisa sebagai produsen, dia juga bisa jadi konsumen. Dia sebagai produsen itu dia menawarkan produk atau jasa, barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, pemerintah itu biasanya punya BUMN ya. Nah, BUMN ini ada yang bergerak di bidang kelistrikan PLN, itu menyediakan listrik. Nanti dijual ke rumah tangga produksi maupun rumah tangga konsumsi, terus harus dibayar kayak gitu. Terus pemerintah menyediakan jalan raya. Nah, nanti yang pakai kan rumah tangga produksi dan konsumsi ya, semua pakai. Nah, balas jasanya apa? Mereka harus bayar pajak. Nah, seperti itu contohnya ya. Terus kalau yang kedua, rumah tangga pemerintah itu berperan juga sebagai konsumen, di mana rumah tangga konsumsi ini kan menyediakan faktor produksi itu. Ada tenaga kerja, terus ada skill, dan lain-lain. Nah, itu adalah sumber yang nanti bisa jadi bekerja di pemerintahan yang mengelola. Balas jasanya ya dapat uang kayak gitu. Nah, pemerintah di sisi lain juga sebagai konsumen, di mana untuk rumah tangga produksi. Pemerintah ini sehari-harinya untuk operasional, dia kan butuh alat, butuh bahan untuk kantor, misalnya, terus rumah dinas, mobil dinas, itu semua belinya di rumah tangga produksi. Nah, ke yang selanjutnya, itu 4 sektor. Ini yang paling ribet ya. Tapi sebenarnya intinya sama, ini kita udah jadi ya rumah tangga pemerintah. Jadi ada rumah tangga produksi, terus ada rumah tangga konsumsi, terus ada pemerintah, yang tadi seperti biasa, faktor produksi, terus ngasih barang, pemerintah dapat pajak, tapi harus nyalurkan pelayanan, misalnya jalan raya, terus perusahaan juga bayar pajak. Gitu. Nah, itu udah jelas ya, udah ada di 3 sektor, yang di bagian kotak yang pertama. Dan di sini ada lagi nih tambahannya, yaitu masyarakat luar negeri. Perannya apa sih? Perannya yaitu menerima ekspor. Nanti harus kalau dia nerima ekspor dari kita, misalnya dari Indonesia, soal Amerika nerima ekspor bahan-bahan alam ke bahan-bahan alam dari Indonesia, itu maka dia harus bayar uang lagi ke Indonesia kan. Nah, terus di sisi lain, kita juga mendatangkan alat-alat yang canggih dari Amerika misalnya, dan kita juga harus bayar. Jadi ekspor dan impor itu adalah contoh dari perannya si masyarakat luar negeri itu. Entah ekspor dan impornya berupa barang jadi atau faktor produksi. Jadi misalnya ada yang TKW, TKI kayak gitu. Itu kan faktor produksi, atau bisa juga barang misalnya TV, motor dan lain-lain. Dan juga
peran yang lain yaitu adanya kerjasama mitra usaha antar negara. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu jelaskan. Untuk detailnya bisa dibaca di modul ya. Ada jenis contoh-contohnya, terus gambarnya juga lumayan jelas. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa komentar aja di kolom komentar, atau bisa juga langsung tanya ke Ibu. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya untuk menutup pembelajaran, kita simpulkan dulu ya. Jadi intinya kita yang pertama belajar tentang nilai barang dan nilai dan gunanya, sama nilai tukarnya juga. Terus yang kedua kita belajar tentang pola perilaku konsumen dan produsen. Terus yang terakhir yaitu kita belajar tentang circular flow dan juga peran dari masing-masing pelaku ekonomi. Cukup sekian. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.